Bangunlah tiap malam, minimal 7 malam. Bisa kita sholat tahajud, bisa kita sholat hajat. Selesai itu kita bacakan tadi, la ilaha illa anta subhanaka, ini kuntu minaz zolimin, sebanyak-banyaknya. Baru di saat pagi kita rasakan, apakah kita masih rindu. Kalau memang kena pelet, saya yakin, bukan rindu, bahkan sebenci-bencinya kita. Oke, assalamualaikum teman-teman, sahabat, saudara-saudaraku. Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Fadilah. Di sini saya sedikit berbagi pengalaman tentang fenomena ilmu pelet ataupun ilmu pengasihan. Hal ini kan sering terjadi di lingkungan kita atau di daerah manapun. Ketika ada orang ingin mendapatkan cinta kasih dari lawan jenisnya, dia mendatangi orang-orang pintar ataupun dukun, ataupun dia mengamalkan sesuatu, ataupun dia belajar-belajar ilmu penunduk, demikian. Saya bukan bermaksud menyalahkan perbuatan-perbuatan ini sah-sah aja, boleh-boleh aja dilakukan ketika kita pandai memilih dan memilah, kan demikian. Karena efek samping dari ilmu ini terkadang sangat-sangat berbahaya dan membuat penyakit bagi si target, kan demikian. Yang pertama, sejatinya ilmu pelet ini itu adalah ilmu memindah rasa. Ketika kita memelet seseorang, orang itu berhasil suka sama kita, yakinlah dengan berjalannya waktu kita yang nggak suka sama dia karena rasa kita ini diputar. Ini yang saya tahu pertama. Kalaupun ada, bisa suka dia, bisa cinta dia sama kita. Apa yang menyebabkan dia itu bisa suka? Kalau tidak ada segala sesuatu yang masuk ke dalam dirinya. Kan demikian. Kan harus dipikirkan matang-matang. Dan satu lagi, menurut saya, kalau orang yang melakukan hal-hal seperti ini, itu berarti orang yang penakut dan tidak punya percaya diri. Begini teman-teman, alhamdulillah ketika kita ini diciptakan ke bumi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih tampang, sosok yang tampan, gagah ataupun cantik bagi wanita, bersyukurlah. Mohon maaf, tetapi ketika kita dikasih tampang muka yang sedikit jelek, bekerja keraslah kita untuk meningkatkan percaya diri kita, keyakinan kita. Yang penting berani mencoba supaya kita tidak menyesal, kan demikian. Apa yang menyebabkan kita ini gagal? Karena kita takut mencoba. Coba katakan aja, aku suka padamu, aku cinta padamu. Saya yakin kalau ditolak pun itu proses, lama-kelamaan pasti kita menemukan. Itulah yang alami, itulah yang abadi. Karena apapun ceritanya, kalau kita menggunakan ilmu pelet ini tidak akan pernah panjang, yakinlah. Akan hancur. Nggak selamanya ilmu itu bekerja. Kalaupun kita mempunyai ilmunya, nggak selamanya kita tahan mengamalkannya. Karena kehidupan ini berputar. Pikiran kita ini banyak yang kita pikiri. Lagi pula, orang yang memiliki ilmu itu rata-rata pasti diselewengkan, pasti salah guna. Kan demikian. Oke teman-temanku, di sini saya sedikit berbagi trik bagaimana cara kita menghindari ilmu pelet, atau bagaimana cara mengeluarkan ilmu pelet ketika ilmu itu sudah masuk ke dalam diri kita. Kalau cara menghindarinya itu, dekatkan ajalah diri kita kepada Allah. Sering-seringlah kita berzikir, terutama kita membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Mudah-mudahan kita terhindar. Kan demikian. Kalau seandainya pun itu sudah masuk ke dalam diri kita, baik laki-laki maupun perempuan, langkah yang pertama itu adalah bangkitkan dulu titik kesadaran kita. Bangkitkanlah. Dengan cara apa? Ya, dengan cara kita gimana? Orang biasa kita benci, tiba-tiba kok kita rindu berat. Kita kan harusnya curiga. Kalau ini sudah kita tahu, masuk kita ke langkah kedua, apa itu? Bangunlah tiap malam, minimal 7 malam. Bisa kita sholat tahajud, bisa kita sholat hajat. Selesai itu kita bacakan tadi, la ilaha illa anta subhanaka, ini kuntu minaz zolimin, sebanyak-banyaknya. Baru di saat pagi kita rasakan, apakah kita masih rindu. Kalau memang kena pelet, saya yakin, bukan rindu, bahkan sebenci-bencinya kita. Yakinlah, ini tip dan trik dari saya. Teman-teman, sahabat-sahabatku, kita sering melihat postingan-postingan tentang ilmu pelet ini di sosial media.
Kan demikian, ya sah-sah aja orang tidak ada yang melarang kan. Tetapi secara pribadi, rasa di hati saya ini miris. Yang saya takutkan itu ketika ilmu-ilmu itu disalahgunakan, dibuat untuk kejahatan-kejahatan, kan demikian. Memang ada yang bilang ilmu itu tidak akan ampuh, tidak mungkin dikasih semuanya. Banyak orang bilang gitu. Siapa bilang? Ilmu ini tergantung keyakinan. Kalau emang amalkannya itu yakin, ya bisa aja jadi, kan demikian. Setinggi-tingginya ilmu orang, kalau tidak yakin, ilmu itu tidak akan bekerja. Walaupun seujung kuku ilmu orang, tapi dia yakin, maka ilmu itu akan bekerja. Begitu juga lah teman-teman sahabatku, tingkatkanlah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu selalu ada dalam diri kita, dan kita ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-temanku, mohon bantuan. Jangan lupa klik tombol like, komen, subscribe agar tidak ketinggalan video saya berikutnya. Oke, assalamualaikum.